guys, welcome back again to my channel Budi Rahayu 645 and with me again Budi, and today I'm going to give you some tips about how to get a job in the cruise ship as a photographer. Jadi, sebenarnya banyak sekali teman-teman yang bertanya ke gua, yang nge-DM dan juga nanya di kolom komentar di YouTube gua, dan pertanyaannya bisa dibilang benar-benar sama. Dan hampir mungkin lebih dari 10 orang yang bertanya ini ke gua secara random, atau mungkin lebih ya yang gua tahu, itu nanyain bagaimana bang caranya kerja di kapal pesiar tapi sebagai fotografer. Oke, sebelum itu mari kita intro dulu. Bagi kalian yang baru pertama kali join di channel ini, alangkah baiknya mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara subscribe. Right, karena subscribe itu gratis. Dan semoga kita juga di sini membuat video ini, gua sebagai pembuat konten di sini bisa terus bersemangat memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian. Jangan lupa tombol like-nya juga, dan jika kalian ada pertanyaan langsung di kolom komentar di bawah ini, gue buka lebar-lebar kolom komentar. Dan menurut kalian, jika menurut kalian ini video bermanfaat, boleh kalian share kepada teman-teman kalian yang juga membutuhkan video ini. Mari kita bahas satu-satu atau satu persatu, kita breaking down dulu. Mungkin kalian udah punya skill fotografi, tapi kalian ingin mengembangkan fotografi kalian ke jenjang yang lebih lagi. Oke, di sini gue akan berikan suatu informasi yang benar-benar mudah-mudahan bermanfaat buat kalian, dan ini bukan salah satu cara agar kalian untuk menjadi kaya ya, tapi ini salah satu peluang bagaimana kalian bisa bekerja di luar negeri sebagai fotografer di kapal pesiar keliling dunia dan digaji dolar tentunya, dan menjalankan hobi. Jadi pekerjaan yang sangat menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar. Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi apa sih syarat-syaratnya agar kita bisa diterima, agar misalnya teman-teman bisa diterima jadi fotografer di kapal pesiar? Fotografi di cruise ship ini adalah departemen yang kecil gitu, jadi kemungkinan besarnya untuk penerimaannya pun, untuk lowongannya pun tidak terlalu banyak. Tetapi jangan khawatir, di semua kapal pesiar di seluruh dunia pasti rata-rata itu untuk ocean cruise, rata-rata semuanya ada foto department. Alright. Well, syarat yang pertama adalah pastikan kalian punya pengalaman di bidang fotografi minimal 1 atau 2 tahun. Terus, apalagi next selanjutnya, kita sudah punya pengalaman nih, kita pernah sekolah fotografi nih, dan kita punya pengalaman bekerja di studio dan lebih dari 1 tahun. Terus selanjutnya apa sih bang yang harus kita lakukan? Well, itu adalah modal kamu atau modal kalian untuk melamar jadi fotografer. Terus kalian searching di internet, atau kalian bisa follow Instagram Alfamart Sasai, PTSBI, Cipta Tirta, agen-agen kapal pesiar yang menerima untuk lowongan sebagai fotografer. Itu yang harus kalian searching, dan kalian juga bisa meng-apply ke sana. Right, tapi yang pasti basicnya kalian juga harus punya basic sebagai fotografer, itu yang paling penting. Oke, setelah itu apa? Right, yang next selanjutnya yang kedua adalah kalian harus membuat portfolio atau portofolio kalian. Seperti apa portfolionya? Baik itu print, ya kan, berbentuk buku atau album atau magazine seperti itu, dan juga berbentuk digital file. Karena itu sangat penting sekali pada saat kita melamar sebagai bukti kita nih bisa jadi fotografer di kapal pesiar. Itu penting. Dan yang terakhir adalah kalian harus jago bahasa Inggris. Skill fotografi itu sangat penting, tetapi ada hal yang lebih penting dari skill memotret itu sendiri. Itu apa? Skill komunikasi. Ya, betul, skill komunikasi. Keringetan, bentar ya. Masuk kemana kipas?
Oke, skill komunikasinya, skill komunikasi kalian harus di atas rata-rata. Jadi karena ini nggak main-main ya. Kalau kalian jadi fotografer itu, skill komunikasi bahasa Inggris kalian itu nggak main-main. Nggak hanya bisa yes, no, oh yes, I do, yes. Nggak, kalian harus fluent, harus smooth ngomongnya itu, harus benar-benar jelas, clear. Karena itu yang menjadi modal kalian. 40% adalah skill kita di dalam fotografi. 40% itu skill kita untuk memotret, tetapi 60% adalah skill kita untuk selling, karena kita butuh omset dan butuh revenue. Jadi katanya ini namanya revenue department. Ada beberapa revenue department di kapal pesiar itu, contohnya seperti shop, casino, shorex itu shore excursions, terus juga ada art, ya, ada juga apa ya tadi, photo department, of course, ya. Jadi semua itu adalah revenue, menghasilkan departemen yang menghasilkan revenue, menghasilkan penghasilan di luar uang cruise sendiri si para tamu, ya termasuk kita sebagai fotografer berada di dalamnya. Oke. Jadi sebagai fotografer di kapal pesiar ini, ada beberapa kapal pesiar yang meng-hire dari perusahaan lain, perusahaan luar. Perusahaan kapal sendiri meng-hire perusahaan luar untuk mendatangkan fotografer di kapal pesiar. Jadi istilahnya pihak ketiga yang menyewa lapak di kapal tersebut. Ada juga yang memang foto departemen itu under di bawah perusahaan kapal tersebut. Contohnya ya kayak Carnival, NCL, Princess Holland America Group itu memang di bawah naungan perusahaan sendiri. Tapi ada beberapa kayak Royal Caribbean dan Celebrity, Disney itu semuanya itu konsesioner untuk foto departemen. Maksudnya konsesioner itu apa? Jadi maksudnya konsesioner ini seperti kalau di Indonesia itu, kalau pihak ketiga apa ya? Pihak ketiga di kalau outsourcing. Seperti outsourcing. Jadi kita bekerja di perusahaan outsourcing dan ditempatkan di perusahaan itu. Nah, seperti itu contohnya. Well, sebenarnya nggak sulit sekali untuk menjadi fotografer di kapal pesiar, tapi yang pasti kalian skill bahasa Inggrisnya harus dikuasai dulu, dan skill motonya punya pengalaman di bidang fotografi itu minimal 1 tahun, dan biasanya ada beberapa perusahaan yang mengharuskan itu 2 tahun pengalamannya. Jadi seperti itu. Nah, kondisi gua seperti ini berbeda sekali karena gua melamar pekerjaan jadi fotografer itu di kapal sendiri. Jadi gua internal transfer, berbeda sekali. Pada saat kalian ingin melamar langsung jadi fotografer ke kapal pesiar, ke agensinya langsung, jadi kalian harus menyiapkan skill kalian. Oke, mungkin gua sudah bercerita gitu yang di video-video sebelumnya tentang fotografer di kapal pesiar sebelumnya, pekerjaan fotografer di kapal pesiar, dan juga pekerjaan gua awalnya sebagai apa gitu. Yaitu gua transformasinya dari awalnya dari gali dulu, dari gali departemen atau dari F&B departemen. Well, kalau kalian juga ingin mengetahui lebih jauh tentang fotografer kapal pesiar, ada juga channel teman gua cantumin nanti di atas ini. Ya, di atas ini ya, itu namanya Bagar Sisworo, teman gua yang selalu mengulas tentang fotografi di kapal pesiar, dan dia juga seorang YouTuber dan senior fotografer di perusahaan yang sama gua jalani saat ini. Alright, sebenarnya simpel sekali. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah kalian punya pengalaman di bidang fotografi, pernah bekerja minimal 1 tahun ya di studio foto studio. Dan yang kedua itu kalian harus menyiapkan portfolio. Yang ketiga itu skill bahasa Inggrisnya. Simple ketiga ini, dan kalian boleh melamar ke agensi yang menerima lowongan fotografer di kapal pesiar. Alright, guys, simple, right? I told you this is simple. Well, guys, mungkin kali ini videonya segitu saja, nggak mau banyak-banyak. Yang penting isi kontennya itu masuk. Oke, dan buat kalian yang baru join, yang tadi bilang kan subscribe dulu, subscribe di sini, subscribe ya, di subscribe, dan juga jangan lupa cantumkan di kolom komentar jika kalian ada pertanyaan. Dan biasanya gua akan menjawab pertanyaan itu ada di DM, gua akan cantumkan juga linknya untuk Instagram gua. Alright, dan
Bila kalian ada pertanyaan yang lebih, gua juga akan cantumkan. Gue sebenarnya punya grup WhatsApp grup ya, tapi nanti aja itu kalian boleh tanya ke DM gua, nanti gua masukkan untuk WhatsApp grup. Oke, gitu aja. Subscribe, like, share, and comment. Thank you for watching, and until the next time. See you, bye-bye. Udah syuting ya? Oke, sebelum kalian melanjutkan video ini, ulangi lagi, tombol like-nya biar kita menjadi subscribe dulu, tombol subscribe-nya. Mari kita sama-sama bangun channel ini biar channel ini bisa menjadi video-video yang